Pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, kita saat ini akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat dengan Anda semua. Inilah channel yang memang didedikasikan untuk amar ma'ruf media sosial dan belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Dan kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Karanganyar. Dan saudara, kali ini kita akan bersama narasumber tetap kita, yaitu Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan apa yang kita bicarakan saat ini, kita akan mendiskusikan persoalan pengabdian masyarakat. Pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi. Itu adalah merupakan tugas perguruan tinggi yang klasik sejak dulu ya, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, kita akan mengkaji lagi sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan perkembangan ilmu bersama Bapak Profesor Dr. Profesor Ali Saukah, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Sehat-sehat ya, tetap sehat. Alhamdulillah, kita harus berjuang untuk sehat. Gimana Pak Ali? Pengabdian masyarakat kita itu kan sejak kita kecil itu memang sudah ada perubahan-perubahan. Dulu kita mengabdi itu benar-benar soliter kesendirian, lalu multidisiplin, akhirnya dikaitkan dengan juga penelitian, akhirnya dikaitkan dengan pembelajaran supaya pembelajaran memiliki marwah dari lapangan berbasis temuan yang ada dalam pengabdian masyarakat. Gimana ke depan, Pak Ali? Iya, Pak Yanto, ini momentumnya tuh terinspirasi dari adanya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Ya, enggak tahu ini bom waktu ya. Ya, Tampaknya banyak perubahan, ya, banyak perubahan. Jadi tentang dosen, ya, tentang perguruan tinggi. Nah, ini momentum itu bisa kita gunakan untuk meninjau ulang Tridharma perguruan tinggi. Jadi tidak hanya masalah pengabdian pada masyarakat, tetapi tiga-tiga dharmanya, ya, Tridharma perguruan tinggi ini perlu perlu tinjau ulang ini. Ya. Oleh karena itu kita lihat di dokumen Permendikbudristek itu tugas dosen masih disebut mencakup Tridharma perguruan tinggi. Kalau yang lain-lain, aspek yang lain, tidak usah kita bahas di sini, itu perubahannya lumayan juga. Ya, sehingga kemudian saya menduga masalah Tridharma perguruan tinggi itu juga akan ada perubahan, tetapi ternyata status quo tampaknya. Jadi dalam permen itu tugas dosen belum ada belum ada perubahan tertulisnya, belum ada kejelasan. Dalam sosialisasi juga belum ada penjelasan mengenai bagaimana dengan Tridharma. Kalau yang lain ada perubahan, bagaimana Tridharma? Apakah akan sama secara nasional seperti sebelumnya atau akan bervariasi diserahkan kebijakan masing-masing perguruan tinggi? Seperti halnya aspek-aspek yang lain dalam permen itu. Selama ini Pak Yanto, dalam praktek secara nasional, tiap dosen wajib melaksanakan semua Tridharma tanpa ada perkecualian. Baik itu yang tersemin pada BKD, ya, beban kinerja dosen, yang harus dilaporkan tiap semester maupun dalam panduan penilaian angka kredit sebagai acuan promosi jabatan akademik atau fungsional tiap dosen. Akibatnya Pak Yanto, dosen tidak selalu bisa fokus menghasilkan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan tiap Tridharma dan lebih-lebih dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat.
individu dosen terkesan melakukan pengabdian pada masyarakat itu hanya karena melunasi kewajiban saja tanpa manfaat yang jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan Tridharma perlu ditinjau ulang. Baik akan menjadi ketentuan nasional, jadi masih tetap ini seragam secara nasional, setiap perguruan tinggi memang mewajibkan dosennya melaksanakan tiga dharma itu, atau pelaksananya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Itu latar belakangnya agak panjang seperti itu. Gitu Pak Yanto. Oh, oke. Saya kira perkembangannya yang perlu kita pikirkan itu adalah jangan semua dosen itu melakukan tiga hal yang fokusnya itu kadang-kadang tidak bisa tercapai. Maksudnya begitu kan Pak Ali? Ya, Supaya dosen itu track akademik track recordnya itu bisa memiliki opsi paling tidak mau dia misalkan jadi lektor kepalanya dalam bidang pengajaran, pendidikan, apakah penelitian, apakah pengabdian kepada masyarakat. Arahnya ke situ Pak Ali ya. ya Bang. Pak Yanto, ini momentumnya sangat tepat. Pada hari ini kalau tidak salah, itu akan ada pelantikan. Dan kemudian kementerian yang semula Dikbud-Ristek itu akan dipilah menjadi dua paling tidak, yang ngurusi Dikdasmen sendiri, yang ngurusi pendidikan tinggi dan riset ya, Ristek sendiri. Nah ini bagaimana kalau kita usulkan Pak Yuto agar jadi usulan kepada kabinet baru bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi agar tiap dosen diberi kewenangan untuk memilih fokus. Ya, Yang mana fokusnya? Pengajaran, pendidikan pengajaran, atau penelitian? Atau bukan menyerahkan dosen untuk memilih berdasarkan pemetaan kebutuhan di setiap perguruan tinggi, masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menugasi setiap dosen untuk berdasarkan potensi atau saya selalu menggunakan istilah passion ya. Tapi passion ini memang akan ketemu kalau dosen itu bukan dosen baru. Kalau dosen baru belum terlihat passionnya di mana. Jadi berdasarkan passion mereka terlihat, potensi mereka terlihat dalam perjalanan karir itu, pimpinan perguruan tinggi itu bisa menugasi mana lebih fokus pada penelitian atau lebih fokus pada pendidikan dan pengajaran. Sehingga kemudian akhirnya bisa betul-betul melaksanakan salah satu di antara Dwi Dharma, yaitu kalau itu dua hal itu, masalah pengabdian nanti ada usulan lain ya, itu bisa aja menghasilkan sesuatu yang lebih lebih manfaat lah, lebih signifikan. Ya, itu Pak Yanto tentang pengabdian masyarakat ada usul tersendiri Pak Yanto. oke. Ya, saya kira kalau opsi itu diberikan akan ada apa kepakaran yang lebih menjadi passion yang dikatakan Pak Ali passion. Itu sebenarnya kan merupakan pilihan di eh, pada para dosen itu dan saya setuju Wali bahwa rektor itu bisa melakukan pemetaan terhadap dosennya di mana dosen itu seharusnya berada sehingga kalaupun terjadi tidak ada dompleng mendompleng nama ketika harus menghilirisasi penelitian ya misalkan itu akan dipublikasi di jurnal bereputasi di internasional. Itu kan ada yang dompleng-dompleng dengan apa titik-titik nama. Tapi kalau pace-nya itu memang sejak awal diberi jalan, insya Allah bisa berkembang secara optimal. Arahnya kan ke situ juga Bali ya. Iya Pak Yanto, tapi ada satu catatan ini. Walaupun nanti itu ada pemilahan, nanti dalam artian kalau usulan kita itu diperhatikan, ada pemilahan ya, pemilahan tugas berdasarkan fokus yang dipilih, tetap saja tiap dosen harus melakukan dua dharma tersebut. Pendidikan, pengajaran atau dan penelitian dengan beban tugas yang jauh lebih banyak pada yang menjadi fokusnya. Nah, itu apa namanya?
pencegahan, istilahnya itu kalau dalam etika menghasilkan karya ilmiah itu keabsahan penulis, keabsahan itu tidak lagi ada orang titip menitip itu, karena dia memang tidak perlu terlalu khawatir kalau kemudian karirnya akan terhambat. Kalau dia misalnya mau penelitian, ya oke, berarti ngajarnya tetap. Jadi jadi pada dasarnya tetap harus harus juga melakukan dwi dharma. Jadi oleh karena itu mungkin saja bisa saya katakan kalau tugas perguruan tinggi itu tetap tri dharma, tapi tugas dosen wajib itu dwi dharma. Nah, mengenai dharma yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat, ini tugas institusi yang kemudian bisa dilaksanakan oleh dosen atas dasar penunjukan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi. Begitu Pak Yanto. Jadi tidak semua dosen harus melaksanakan tridharma, tidak semua dosen harus melaksanakan dharma pengabdian masyarakat yang menjadi tugas lembaga. Gitu Pak Yanto. Ya, oke. Jadi nanti akan ada pemilahan tugas lembaga dan tugas dosen sebagai profesional di situ. Apakah dua itu plus satu, tapi bukan plus satu. Memang kepada masyarakat itu baik dipikirkan oleh institusi, kemudian institusi menugasi kepada orang yang the right man in the right place di situ, sehingga visi perguruan tinggi di dalam melakukan pengabdian masyarakat itu sejak awal harus dimiliki institusi. Harusnya begitu kan, Bali ya? Ya betul. Jadi kalau kemudian dharma pengabdian pada masyarakat itu adalah tugas institusi, keberlanjutannya itu jelas. Jadi tetap tidak katakanlah dalam satu semester, satu tahun ada yang digarap belum selesai ditinggal. Nah, ini tidak terjadi, karena kalau itu menjadi tugas dosen, maka dosen itu tidak bisa fokus pada sasaran, ya, wilayah atau desa atau yang biasa disebut dengan binaan. Ini tetap berlanjut sampai selesai karena yang melaksanakan lembaga. Sedangkan pelaksananya dosen itu bisa berganti-ganti. Ya, ya, Nah, ya. pertanyaan sebelum ditutup Pak Yanto, pertanyaan mungkin saja nanti kita teruskan dengan episode berikutnya. Terus kemudian kalau memilih atau ditugasi pada jalur pendidikan pengajaran, jangan-jangan masih khawatir, loh nanti saya ke guru besar gimana? Padahal itu guru besar kan harus menghasilkan publikasi dari penelitian yang berreputasi. Nah, ini harus ada solusinya, Pak Yanto. Begitu, Pak Yanto. Oke, terima kasih. Begitu, Bapak Ibu, Saudara, para guru besar, para dosen, para pimpinan perguruan tinggi. Ini feedback dari arus bawah. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan insya Allah ada perbaikan satu demi satu dan perguruan tinggi kita menjadi hebat, bisa bersaing di kelas dunia, world class university. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Yanto.